Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sore harinya Raisa sudah kembali dengan belanjaan yang lumayan banyak, sambil dibantu oleh tukang bajai. Di saat ia baru saja hendak membuka pintu itu terlalu lebih dahulu dibuka oleh Aldo dengan wajah panik. Bu, ayo cepat. Ada apa nak? Ada apa? Bu, adik bu. Ya Allah, kenapa? Raisa langsung berjalan mengikuti anak sulungnya. Ia melihat Dini, anak bungsunya yang saat ini meringkuk dengan tubuh bergetar. Ya Allah, kenapa ini Aldo? Aldo tidak tahu tiba-tiba badan adik panas dan menggigil seperti ini. Ya Allah, di mana bapakmu? Di mana bapak, Dok? Harusnya bapak bawa adik. Bapak ada di belakang, Bu. Kenapa kamu tidak minta bantuan bapak untuk bawa adik ke puskesmas? Sudah, tapi bapak bilang biarkan saja adik mati sekalian. Astagfirullahalazim. Dini sayang, ayo kita ke puskesmas. Aldo, ayo ikut sama ibu. Aldo mengangguk dan tentu saja budget yang tadi disewa oleh Raisa masih ada di sana. Pak, tolong antarkan saya ke puskesmas, anak saya sakit. Sopir bajaj itu mengangguk. Sepanjang perjalanan Dini terus menggigil dan mengigau. Ya Allah, ada apa lagi ini? Tidak biasanya Dini seperti ini. Aldo, tadi sebelum adik sakit apa yang terjadi? Aldo terdiam. Ada apa? Tadi adik dibentak sama bapak dan didorong. Astagfirullahalazim, ya Allah, keterlaluan bapakmu. Ayo pak, cepat, pinta Raisa. Bagaimana Bu Bidan? Apakah anak saya sehat? Semuanya baik-baik saja. Dini baik-baik saja, Bu. Mungkin Dini hanya terkejut. Jadinya dia demam. Saya sudah memberikan obat penurun demam. Jadi dia boleh dibawa langsung pulang. Syukurlah, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan sama Ibu Raisa. Iya, ada apa, Bu? Sepertinya Dini memiliki sesuatu. Apakah ibu boleh membawanya ke rumah sakit untuk dicek? Mendengar itu hati Raisa langsung berdebar. Maksudnya Bu Bidan? Ada apa dengan anak saya? Apakah dia memiliki penyakit? Tidak, ini hanya pikiran saya saja. Tapi sebaiknya ibu langsung cek saja ke dokter. Iya Bu, terima kasih. Raisa langsung menggendong Dini dan menggenggam tangan Aldo. Ya Tuhan, semoga saja anakku baik-baik saja. Semoga prasangka Ibu Bidan itu tidak jadi kenyataan. 30 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah. Dan di saat Raisa membuka pintu rumah, ia terkejut karena barang belanjaan yang tadi dia letakkan di atas meja semuanya hilang. Astagfirullah, mana barang belanjaanku? Raisa langsung menaruh Dini ke tempat tidur. Aldo, tunggu adik di sini ya, jangan kemana-mana. Aldo mengangguk. Bu, Aldo lapar. Astagfirullah, aku lupa. Tunggu sebentar ya, ibu akan cari makanan untuk kamu. Ya Allah, kemana barang belanjaanku? Tidak mungkin ada yang mencuri atau jangan-jangan ini? Gumamnya tanpa melanjutkan ucapan. Mas Aldi kemana? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mengambil itu. Itu bukan haknya. Aldo, ini makanan untuk kamu. Makan dulu ya nak. Untuk mengganjal perut, ibu harus pergi cari bapak kamu dulu. Iya Bu, hati-hati ya. Iya sayang, jika adik nanti bangun, kamu berikan obat ya nak. Aldo mengangguk. Dengan hati yang sudah tidak karuan, Raisa terus berjalan mencari suaminya. Dan di saat ia hendak berbelok ke gang samping, ia melihat suaminya yang berjalan dari arah rumah mertuanya. Itu Mas Aldi, jangan bilang kalau barang belanjaanku diberikan kepada ibunya. Tidak, aku tidak mau. Mas, habis dari mana kamu? Apaan sih kamu? Jawab, habis dari mana kamu Mas? Kenapa kamu membentak Dini bahkan mendorongnya? Hingga sampai dia sakit seperti itu. Di mana otak kamu dan juga hati nuranimu Mas? Berisik mulutmu ya. Aldi menyomot bibir istrinya. Tega kamu Mas, di mana barang belanjaanku ha? Pasti ini ulah kamu kan? Itu barang belanjaan untuk aku buat modal. Besok aku harus buka usaha. Allah, buka usaha apanya, semuanya sudah aku berikan kepada ibuku. Kasihan dia besok akan ada acara arisan. Semuanya sudah aku berikan.
Wajah Raisa tentu langsung terlihat terkejut. Kurang ajar kamu, Mas. Di saat Aldi hendak memukul Raisa, dengan cepat Raisa mendorongnya. Keterlaluan kamu, Mas. Itu punyaku, teriaknya. Hah, punyamu itu pasti dibeli menggunakan uang nenekku ya kan? Sudah, jangan berlebihan. Lagi pula, kamu belum tentu sukses jika membuka usaha. Siapa yang mau membeli daganganmu? Melihat wajahmu saja semua orang merasa jijik. Keterlaluan kamu, Mas. Jangan salahkan aku jika aku tidak bisa menahan emosiku. Raisa langsung berjalan ke arah rumah ibu mertuanya. Raisa, mau kemana kamu? Jangan berani-beraninya kamu mengambil semua ya. Itu hak ibuku. Diam kamu. Dasar tidak tahu malu. Sudah tidak pernah menafkahi aku dan saat ini kamu malah memberikan semua yang aku punya kepada ibumu. Keterlaluan, teriak Raisa. Sialan wanita itu. Awas dia kalau sudah sampai di rumah. Raisa dengan hati yang bergemuruh, wajah yang terlihat marah, tangan mengepal. Oh, enak ya kalian. Itu barang belanjaanku dibeli menggunakan uangku. Enak-enaknya kalian merampasnya. Kembalikan. Marni, Tika, dan Yuli tentu langsung bangkit. Apa-apaan kamu? Ini milik kami. Matamu yang milik kami. Itu milikku. Itu baru aku beli ya. Kalian malah enak-enaknya menerima hal itu dari Aldi yang jelas-jelas mencuri milikku. Tutup mulutmu, Raisa. Berani-beraninya kamu mengatakan pencuri kepada suamimu. Emang iya kan? Dia hanya bisa mengambil hakku tanpa memperdulikan aku. Bahkan di saat anaknya sakit pun, dia tidak peduli. Yang ada di otaknya hanya gezoliman dan mengutamakan kalian. Kembalikan. Raisa hendak mengambil barang belanjaan itu. Namun dengan cepat Yuli mendorongnya. Namun Raisa tidak kalah cerdiknya. Ia langsung menarik rambut iparnya itu hingga sampai membuat Yuli pun ikut tersungkur. Sakit. Lepaskan. Teriak Yuli. Namun Raisa tidak memperdulikannya. Ia semakin menarik rambut iparnya itu. Serahkan barang belanjaan itu, jika tidak aku akan terus menarik rambut Yuli. Jangan salahkan aku jika aku mulai memberontak kepada kalian karena kalian sudah keterlaluan. Marni melihat Raisa yang berbeda, tentu panik. Bu, jangan bu, dia tidak akan berani. Pasti itu hanya ancamannya saja. Dia tidak mungkin berani, ucap Tika. Namun Raisa terus menarik rambut Yuli, membuat Yuli semakin berteriak. Kalian pikir aku tidak berani? Kalian pikir selama ini aku diam karena aku tidak berani? Tidak, aku hanya menghargai kalian. Tapi ternyata kalian terus saja menginjak-injak harga diriku. Ayo kita lihat. Aku atau kalian yang bisa mendapatkan itu semua, ujarnya. Mata Raisa langsung menatap ke arah benda tajam yang tergeletak di samping kaki Tika. Dan langsung mengambilnya sambil terus menarik rambut Yuli. Membuat Marni, Tika, dan Yuli panik. Astaga, bagaimana ini bu? Wanita itu sudah gila. Bagaimana? Kalian mau mengembalikan itu atau aku akan memotong rambut cantik ini menggunakan benda ini? Oke, stop. Gila kamu ya Raisa, hanya karena belanjaan murah dan menjijikan seperti ini kamu sampai nekat hendak menyakiti iparmu. Terserah apa yang ibu katakan, yang penting bereskan semuanya dan kembalikan. Raisa terus mendekatkan benda tajam itu kepada rambut iparnya. Membuat Yuli tentu berteriak, ayo bu, cepat. Bisa-bisa botak kepalaku bu, cepat, teriak Yuli dengan membuat anak-anaknya saat ini ada di kamar tentu berhamburan. Mereka menangis melihat hal itu. Raisa, lepaskan, lihat mereka ketakutan, pinta Marni, namun Raisa tidak menghiraukannya. Raisa malah terus mendekati benda tajam itu kepada rambut Yuli. Mari kita lihat, apakah setelah ini kalian akan main-main kepadaku atau tidak, bisiknya kepada Yuli. Dengan sekali tarik, rambut Yuli segenggam tangan Raisa terlepas, membuat ia berteriak histeris dan membuat Tika yang sedang membereskan semua itu gentar dan juga bergetar. Rambutku, sialan kamu. Ibu, cepat ibu. Ini ambil. Ini cepat pergi dari sini. Jangan pernah kamu kembali ke sini lagi, ujar Tika. Menyerahkan semua kantong belanjaan itu dan tentu saja Raisa langsung mendorong Yuli dan menjatuhkan rambutnya satu persatu. Sungguh sangat bau sekali rambut ini. Mungkin tidak dicuci ya, ujar Raisa dengan senyumnya. Gila kamu wanita setan, pergi kamu dari sini. Terima kasih ibu mertua dan adik iparku yang baik. Oh ya ibu, mungkin minggu depan aku akan pindah ke rumah ini.
Maksudmu apa? Karena rumah ini bukankah rumahku? Bukankah rumah ini dibangun menggunakan sertifikat rumahku yang ibu gadaikan? Aku akan menempatinya karena rumah orang tuaku sebentar lagi akan dirobohkan. Mendengar itu tentu Marni panik, begitupun dengan yang lainnya. Aku pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita sialan, berani-beraninya dia mengatakan itu. Ibu, lihat rambutku Bu. Rambutku hilang sebelah gara-gara wanita itu. Sudah, hanya rambut kan, untung bukan leher kamu yang lepas. Sudah, nanti juga akan tumbuh. Tapi bagaimana Bu, aku malu. Pakai kerudung, lagian kenapa sih kamu bisa lalai seperti itu? Bagaimana ini? Besok itu arisan di rumah ini, ibu tidak mau keluar uang. Mau taruh di mana muka ibu jika tidak ada makanan? Tika yang memiliki ide langsung tersenyum. Besok kan dia bilang akan berdagang, bagaimana kalau kita ambil saja makanannya yang sudah matang? Toh itu tidak membuat kita repot Bu. Kamu betul, kita ambil makanannya, besok kita lihat dia akan mengamuk atau tidak. Di saat Raisa baru kembali ke rumahnya, ia takutnya di saat melihat anak sulungnya sedang berada di tangan sang bapak. Astagfirullah Mas, apa-apaan kamu? Lepaskan Aldo. Ibu Aldo, ibu takut. Ya Allah nak, kamu kenapa? Bapak marah karena bapak bertanya di mana uang yang ibu simpan. Aldo tidak tahu Bu. Ya ampun Mas, kamu keterlaluan ya. Aldo tidak apa-apa Bu, Aldo hanya terkejut saja. Ya sudah, kamu masuk kamar dan kunci pintunya dari dalam. Keterlaluan kamu, bahkan kamu sudah berani menyakiti anakku. Maka jangan salahkan aku jika aku mulai berani terhadap kamu. Camkan itu. Ah diam, kamu wanita sialan. Bagus ya, kamu sudah berani mengambil barang-barang yang harusnya menjadi milik ibuku. Mau aku hajar kamu? Raisa tidak gentar, ia tersenyum. Kamu mau memukulku? Ayo silakan. Ayo cepat, biar aku nanti melapor ke polisi dan membiarkan kamu masuk ke dalam penjara karena kasus KDRT dan zolim kepada anak serta istri. Mendengar itu tentu saja Aldi semakin geram. Kurang ajar kamu, awas ya. Aldi langsung mendorong Raisa. Untung saja Raisa tidak sampai terjatuh. Raisa tersenyum miring melihat suaminya pergi. Malam harinya di saat Raisa sedang mengajari anaknya mengaji, dan juga keadaan Dini sudah mulai membaik, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Biar Aldo saja ibu yang buka. Jangan sayang, takutnya itu adalah nenek kamu. Kamu memangnya berani? Tidak mau, Aldo takut. Ya sudah, kamu tunggu di sini saja. Ibu akan melihat siapa yang datang. Di saat pintu baru saja dibuka, Raisa langsung didorong, ternyata yang datang adalah Tika. Di mana kakakku? Tika dengan songong sambil melipat kedua tangannya. Waalaikumsalam. Kenapa kamu datang jam segini? Emangnya kamu tidak sholat maghrib? Allah, diam. Jangan sok suci kamu. Loh, bukankah tugas kita memang melakukan ibadah sholat tepat waktu, Tika? Pantas saja kehidupanmu begitu sangat buruk. Ternyata kamu sangat lalai dengan perintah Allah. Ah, diam. Bisa diam enggak? Jangan sok suci. Jangan jadi ustazah kamu. Hidup kamu saja masih miskin, masih berantakan. Kenapa kamu menasihati aku? Mana kakakku? Cepat panggilkan. Untungnya Aldi keluar dari kamarnya. Ada apa Tika? Kenapa marah-marah? Ini maghrib loh. Nah, Dimas itu Pak D kamu. Cepat ajak dia. Dimas tentu langsung tersenyum. Pak D, bukankah dibilang Pak D mau mengantarkan Dimas untuk pergi ke Pekan Raya? Ayo Pak D, Dimas mau naik kora-kora. Raisa yang melihat itu tentu merasa miris. Seumur-umur Raisa tidak pernah yang namanya melihat Aldi memperlakukan anaknya seperti itu. Ayo, kebetulan Pak D juga sudah mendapatkan uang. Kau mau apa saja biar Pak D belikan. Yeay, terima kasih Pak D. Mas, kamu ini keterlaluan ya. Bahkan anakmu saja kamu tidak pernah bawa ke Pekan Raya. Tapi dia hanya keponakanmu, dia memiliki orang tua. Tapi kenapa kamu malah peduli kepada mereka daripada anak kita? Apa masalahmu Mbak? Biarkan saja Kak Aldi menyayangi anakku daripada dia menyayangi anakmu yang jelas-jelas bukan darah daging kakakku. Mendengar itu Raisa tentu tersulut. Dia langsung menampar wajah adik iparnya itu. Tutup mulutmu, sungguh sangat menjijikan. Harusnya kamu yang sadar diri. Apakah Dimas itu anak suamimu yang saat ini pergi bersama dengan wanita lain itu atau bukan? Hingga sampai dia sukanya merongrong ayah orang lain. Tika yang mendengar itu tentu membulatkan matanya. Maksud kamu apa, ha?
Kamu pikir aku tidak tahu jika suamimu yang kamu bilang kerja keluar kota itu ternyata menikah lagi, ya kan? Iya kan, Mas? Aku tahu semuanya. Aldi yang mendengar itu tentu langsung gelagapan. Tahu dari mana kamu akan hal itu? Tanya Aldi. Aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Ternyata adik kamu begitu sangat miris selama ini, Tika. Bahkan lebih parah kan diperlakukan daripada aku oleh suaminya. Lalu kenapa sekarang kamu begitu sangat solim kepada aku? Ah, diam kamu. Kamu itu memang pantas diperlakukan seperti ini. Ayo Mas, kita pergi. Jangan hiraukan wanita gila ini. Aldi tentu langsung mengangguk. Ternyata Aldo membuka pintu kamarnya dengan perasaan takut. Bapak, apakah Bapak mau pergi ke Pekan Raya? Apa Aldo boleh ikut? Aldo juga ingin pergi, Pak. Aldi tentu langsung menatap Aldo dengan bengis. Tidak boleh, Pak De itu milikku, dia hanya untukku, ujar Dimas. Raisa tentu langsung berjalan ke arah pintu kamar. Aldo, dia bukan bapakmu, mulai besok dia bukan lagi papamu. Ibu akan mengajukan surat gugatan cerai, karena meskipun ibu masih berstatus sebagai istrinya, dia tidak pernah menghargai kita. Kita cari bapak baru saja untuk kamu, ujarnya dengan sengaja, agar membuat Aldi bereaksi dan tentu saja Aldi langsung menurunkan Dimas. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kenapa, Mas? Bukankah yang aku ucapkan adalah benar? Percuma Aldo memiliki seorang bapak yang tidak ada kepentingannya sama sekali di hidupnya. Lebih baik aku cari bapak baru untuk anakku. Jangan bermimpi kamu, Raisa. Cuy, kau pikir aku tidak laku, Mas? Mungkin sekarang aku kelihatan menjijikan, kumal, bau. Itu karena kamu tidak becus menjadi seorang suami. Paham kamu? Ayo Aldo, kita masuk ke kamar. Kamu harus tidur cepat, biar besok bisa segar mengantar ibu ke pengadilan, ujar Raisa, membuat Aldi tentu gelagapan. Sedangkan Tika menatap Raisa penuh dengan kebencian. Sudah Mas, jangan hiraukan dia, mana mungkin dia berani menggugat cerai kamu. Ayo Mas, kasihan Dimas, dia sudah sejak tadi ingin pergi. Ya gitu, jika suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dia malah mau merusak rumah tangga orang lain. Sungguh sangat memalukan, gerutu Raisa. Kamu kurang ajar. Tika hendak mengangkat tangannya. Apa? Mau mukul aku? Ayo silahkan. Kau pikir aku akan tetap diam, sama seperti beberapa tahun ke belakang? Tentu tidak. Saat ini aku akan memberontak. Sudah mual aku melihat kelakuan kalian. Pergi kalian dari sini. Pergi. Dimas yang melihat Aldo sedang memegang robotan tentu langsung terlihat tidak suka, yang saat itu berdiri di belakang Raisa. Namun dengan cepat Aldo menariknya hingga sampai membuat Dimas tersungkur dan menabrak dinding. Astaga, Aldo, apa-apaan kamu? Aldi langsung merogoh Dimas yang terkapar. Tidak, ini bukan salah Aldo. Ini salah Dimas, dia sudah merebut mainan Aldo. Bapak tidak bisa menyalahkan Aldo. Diam kamu, bisanya kamu ngeles aja. Cukup Mas, apa yang Aldo lakukan itu tidak salah. Ia hanya ingin mempertahankan miliknya. Kamu harus mengingatkan keponakanmu itu tentang sopan santun, agar tidak selalu merebut milik orang lain. Paham kamu? Bawa mereka keluar dari sini. Aku muak melihat kalian ada di sini. Keterlaluan kamu Raisa. Kamu yang biadab, kamu yang merebut kasih ayah anakku. Yang harusnya dia mengayomi anakku bukan malah membela anakmu. Diam kamu Raisa. Kenapa? Apa tersinggung? Oh, aku lupa. Bukannya Dimas itu hasil dari hubungan gelap kamu dengan suaminya, yang ternyata diam-diam kamu melahirkan tanpa diketahui kabar pernikahannya, iya kan? Mendengar itu tentu saja Tika semakin murka. Sudah Raisa, kamu harus tanggung jawab akan hal ini. Ayo Tika, kita bawa Dimas ke puskesmas, ujar Aldi sambil menggendong Dimas. Dan di saat Dimas digendong, ternyata Dimas tidak apa-apa. Ia menjulurkan lidahnya di hadapan Aldo, membuat Aldo tentu membulatkan matanya. Ibu, Dimas sadar ibu, lihatlah, teriaknya. Semua orang tentu langsung menatap ke arah Aldo. Cuy, tidak ibunya, tidak anaknya, sama-sama kurang ajar. Anak aku sedang pingsan gara-gara kamu malah menuduhnya. Ibu, Aldo benar-benar melihatnya, menjulurkan lidah kepada Aldo, Bu. Aldo tidak bohong. Raisa percaya kepada anaknya. Baiklah, tunggu dulu, kita akan buktikan itu. Dimas, Bude udah tahu kamu tidak pingsan. Kamu bohongan. Bude tahu
Kamu hanya ingin mencuri perhatian dari Pak Demu yang jelas-jelas dia bukan ayahmu. Ketika kamu tidak membuka matamu, Bude akan menyemprotkan bubuk cabai ini ke mata Dimas. Bagaimana?" Mendengar itu tentu saja Tika dan juga Aldi marah. "Gila kamu Raisa, kenapa kamu malah mengancam itu? Kenapa? Apa kalian takut? Sudah diamlah. Ayo Dimas." Bude hitung sampai 3 ya. 1, 2. Dimas langsung membuka matanya. Bahkan dia langsung turun dari gendongan Aldi, membuat Aldo dan juga Raisa tersenyum. Terbukti kan? Tidak ibunya, tidak neneknya, tidak anaknya, sama-sama banyak drama hanya untuk kepuasan sendiri. "Pergi kalian dari sini, pergi," teriak Raisa. "Cuy, sangat belagu sekali kamu Raisa. Rumah busuk seperti ini saja kamu begitu sangat sombong. Ingat Raisa, lambat laun kamu juga akan didepak dari sini. Aku akan pastikan itu. Aku akan merebut semua yang kamu punya," ujar Tika. "Iyalah, memangnya kamu tidak punya rumah, jadi gelandangan ditinggalin suaminya. Dasar asal. Kamu tahu aku tidak peduli dengan ucapan busukmu itu. Pergi dari sini dan jangan pernah menginjakkan kakimu di rumahku lagi, paham?" Raisa langsung menutup pintu rumahnya. "Bu, Aldo tidak bermaksud untuk menyakiti adik Dimas. Ibu percayakan sama Aldo." Raisa tersenyum dan mengelus rambut sang anak. "Ibu percaya nak, apa yang kamu lakukan adalah benar. Kamu harus mempertahankan milik kamu, oke? Selagi kamu benar, kamu jangan takut." Aldo mengangguk dan memeluk ibunya. Pagi harinya Raisa sudah selesai masak untuk dagangannya. Ia meletakkan meja di depan rumahnya. Dan tentu saja sudah ada beberapa tetangga yang penasaran dengan menu masakan yang dibuat oleh Raisa. Membuat Raisa tersenyum senang. "Iya Bu, sabar ya Bu, sudah aman, semuanya sudah selesai. Tinggal Raisa bawa keluar saja," ujar Raisa dengan ramah. Dan tiba-tiba di saat mereka sedang sibuk membeli masakan Raisa, mobil sewaan yang disewa oleh Aldi berhenti, membuat mereka semua tentu langsung penasaran. Namun di saat melihat Aldi turun dari mobil itu membuat Raisa langsung mengalihkan pandangannya. Astaga, kenapa Dimas kok kakinya malah seperti tidak bisa digerakkan seperti itu?" tanya ibu-ibu yang lain sambil menyingkir untuk memberikan jalan. "Mau apa kamu Mas?" tanya Raisa. "Menyingkir, Dimas mau mulai hari ini akan tinggal di sini bersama dengan Tika," ujar Aldi dengan santai. "Maksudmu apa?" "Sudah diam, ya kecelakaan itu karena kamu, jadi dia harus tinggal di sini dan kamu rawat dia sampai dia sembuh." "Gila kamu Mas, aku tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Itu azab untuknya karena serakah." "Tidak ada ya Mas, aku tidak mau. Jika dia tinggal di sini, ibunya ada, neneknya ada, kenapa harus aku yang dibebani?" "Karena itu semua gara-gara kamu." "Gara-gara aku apa? Semalam dia baik-baik aja, bahkan dia bilang bisa memelukmu kan?" "Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan dia kecelakaan di Pekan Raya?" "Iya." "Syukur, itu asap karena kalian sudah zolim kepada anakku." "Raisa, tutup mulutmu." Kali ini ia memasang dadanya. "Kenapa Mas? Ini rumahku. Aku berhak atas apa yang ada di sini. Bawa mereka pergi. Aku tidak sudi jika mereka ada di sini, apalagi wanita ini. Aku heran. Kenapa kamu sangat membelanya? Apa jangan-jangan kalian memiliki hubungan spesial di belakangku?" "Iya," tanya Raisa dengan senyuman. Tika yang mendengar itu langsung membulatkan matanya dan hendak menampar Raisa, namun ditahan cepat oleh Raisa. "Kenapa? Kok marah? Jika itu tidak benar, kenapa harus marah? Dan untuk kamu Mas, di mana motorku? Kenapa tidak ada?" "Ah, udah, awas kamu." Aldi akhirnya mendorong Raisa hingga sampai membuat Raisa terjatuh. Untung saja dengan cepat ibu-ibu membantu Raisa. Aldi membuka pintu itu dan langsung masuk ke dalam kamar miliknya. Sedangkan Tika, ia tersenyum di saat ia hendak masuk ke dalam. Namun dengan cepat Raisa mengulurkan kakinya hingga sampai membuat Tika tersandung dan juga terjatuh. Ibu-ibu yang melihat itu tentu tertawa. "Awas kamu ya Raisa. Raisa, kamu jangan mau adik ipar kamu tinggal di sini. Pasti itu semua akan dibebani kepadamu. Lagian pasti yang terjadi karena mereka zolim kepadamu." "Iya Bu, nanti setelah dagangan Raisa habis, Raisa akan mengusir mereka. Karena Raisa tidak mau jika sampai harus dijadikan babu lagi," lirihnya dengan suara yang terdengar begitu sangat berat. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih," gumamnya sambil membereskan peralatannya. Namun tiba-tiba ibu mertuanya datang bersama Yuli. Wah, sepertinya ada yang menjadi pengusaha baru nih Bu."
Raisa hanya terdiam. Yuli, ayo ambil makanannya, sebentar lagi arisan akan dimulai. Kita tidak memiliki makanan untuk menjamu tamu arisan. Ambil sana, kuah sisa makanan, makanlah sama kalian, gumam Raisa. Dan di saat Yuli hendak mendekati meja makan, Yuli terlihat kesal. Loh, kok habis? Bu, makannya sudah habis, sepertinya kita telat. Loh, kok habis? Kamu ini sengaja ya, Raisa? Kenapa, Bu? Kenapa marah-marah? Ibu tidak takut tensi darah ibu naik ya? Marni mendengar itu tentu semakin kesal. Kamu menyumpahi ibu darah tinggi ya? Bukankah ibu sudah memiliki darah tinggi? Apakah ibu tidak takut stroke karena ibu terus marah-marah kepadaku? Tutup mulutmu Raisa. Kamu ini sengaja ya menghabiskan makanan ini. Kamu kan tahu kalau hari ini ada arisan di rumah ibu. Semuanya sudah habis, sudah terjual. Lagi pula untuk apa ibu mau makan makanan busuk seperti ini? Bukankah lidah kalian tidak cocok? Lebih baik kalian pergi dan beli di restoran mahal seperti yang kalian bisa lakukan. Ujar Raisa sambil hendak masuk ke dalam rumahnya. Raisa, tunggu. Kalau memang makanannya tidak ada, mana uangnya? Uang hasil penjualannya, ucap Marni sambil hendak mengambil tas yang dipakai oleh Raisa. Namun dengan cepat Raisa menjatuhkan barang-barang yang ia pegang dan menepis tangan ibu mertuanya, membuat Marni tentu terkejut. Ini apaan sih, Bu? Cukup, Bu. Bisa tidak sehari saja tidak membuat aku pusing, membuat aku capek, aku muak, sudah cukup. Anak ibu yang selalu membuatku membatin saat ini, ditambah dengan kelakuan ibu. Ibu maunya apa sih? Marni tentu membulatkan matanya. Namun di saat Raisa hendak melanjutkan ucapannya, tiba-tiba tangannya dicenggram dari dalam rumah. Kurang ajar kamu ya Raisa, berani-beraninya kamu membentak ibuku. Diam kamu Mas, pokoknya aku tidak mau tahu. Keluarkan wanita itu dan juga anaknya dari rumah ini. Dan kembalikan motorku. Aku tidak mau tahu, karena besok aku akan berdagang keliling menggunakan motor itu. Alah, motor butut saja dicariin, dasar pelit, serakah, cibir Yuli. Yang penting aku tidak menyusahkan suami orang lain. Yang penting aku tidak menumpang di rumah ibuku dan hanya makan dari gaji suami orang lain. Yuli tentu langsung membulatkan matanya. Kurang ajar kamu ya Raisa. Namun dengan cepat Raisa menghindar. Sudah kalian ini. Aldi, cepat ambil uang yang ada di tas istrimu. Itu hak ibu. Loh Bu, kok ada arisan? Bukankah ibu bilang uangnya sudah dibelikan perhiasan di saat Dimas harus membayar rumah sakit? Sampai-sampai Aldi harus menjual motor Aldi. Oh, motorku dijual. Bagus ya Mas. Jangan kamu pikir selama ini aku diam. Aku takut ya Mas sama kamu. Tidak. Pokoknya aku tidak mau tahu. Motorku harus kembali titik. Raisa langsung masuk sambil membawa peralatan jualannya. Membuat Aldi tentu tersungkur. Sialan, menantu kurang ajar. Serakah, jangan sombong kamu. Kamu baru jualan sehari saja sudah sombong. Di saat Raisa baru kembali dari dapur setelah membersihkan peralatannya, ia melihat Aldo yang menangis sambil memeluk adiknya. Sayang, Aldo, Dini, kenapa nak? Bu, mainan Aldi diambil bu, bahkan Dek Dini dicubit sama Bude. Astagfirullah, bener-bener ya manusia itu. Keluar kalian dari sini. Jika kalian tidak mau keluar, aku tidak segan-segan untuk melepaskan rambut kalian sama seperti yang aku lakukan kepada Yuli. Ancamnya dengan sungguh-sungguh, membuat Marni tentu gelagapan dan langsung menarik tangan anaknya. Ayo kita pergi, wanita setan ini sepertinya sudah kerasukan. Raisa duduk di sofa lapuk, tubuhnya merasa lemas karena energinya sudah terkuras dengan habis hari ini. Sore harinya, Raisa sengaja mengurung diri di dalam kamar bersama kedua anaknya. Makanan-makanan yang ia miliki pun dibawa masuk ke dalam kamar dan dia tidak masak sedikit pun untuk suaminya. Dia tidak peduli akan hal itu. Di saat Raisa sedang menghitung hasil penjualannya dan merinci untuk belanjaannya besok, pintu kamarnya diketuk. Raisa membuka pintu sedikit. Ada apa? Kamu tidak masak? Tidak, memangnya kamu memberikan aku uang? Loh, kok malah bertanya? Biasanya kamu masak walaupun aku tidak memberikan uang. Kau pikir semuanya tidak harus dibeli? Kalau kamu mau makan, pulanglah ke rumah ibumu. Tidak ada makanan di sini. Kamu sudah mulai berani ya. Kamu sudah kelewatan membuat aku seperti ini. Itu adalah ulah kamu, Mas. Jadi jangan heran jika aku memberontak sekarang. Kurang ajar kamu. Aldi mengangkat tangannya. Kenapa? Apa kamu mau memukul aku? Ayo silakan, cepat. Aldi tentu mengurungkan niatnya.
sedangkan di dapur, "Kak, mana makanannya? Nasinya pun tidak ada. Dimas lapar." "Tuh, adik kesayanganmu, mungkin dia kelaparan. Suruh dia belanja sendiri, jangan menggangguku." Raisa langsung menutup pintu kamarnya. Sedangkan di kediaman ibu mertuanya, saat ini sedang diadakan acara arisan. Terpaksa Marni harus mengeluarkan uang untuk membeli konsumsi. Kok makanannya nggak enak ya? Maksudnya kenapa ya? Ini saya beli loh di restoran biasa. Maaf ya Bu, makanannya nggak enak, enakan masakan Raisa. Kenapa tidak membeli masakan menantu kamu saja, Bu? Kenapa harus ke restoran? Dia mana mau, Bu Marni kan begitu sangat benci sama menantunya. Iya kan, Bu? Ah, tidak, bukan seperti itu. Sudah, Bu, kami juga sudah tahu kok tabiat Ibu yang sebenarnya. Ibu selalu zolim kan kepada menantu Ibu. Kabar itu sudah menyebar. Dan kami semua sudah memutuskan bulan besok Ibu sudah tidak boleh ikut arisan bersama kami lagi. Hah? Bagaimana bisa seperti itu? Kalian tidak bisa memutuskan secara sepihak. Kami bisa memutuskan secara sepihak karena kami tidak mau jika anggota kami ada yang jahat dan zolim. Bahkan membiarkan cucunya hanya makan rebusan ubi saja. Dan malah kami dengar jika uang anak ibu ambil. Bahkan tidak memberikan hak kepada menantu. Sudah, toh arisan ini juga sudah selesai. Ayo, kita semua pulang. Terima kasih ya Bu Marni. Marni yang mendengar itu tentu hanya bisa menganga dan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya begitu sangat tiba-tiba dan bahkan sebagai tersambar petir di siang hari. Padahal selama ini ia selalu disegani, tapi kali ini reputasinya hancur. Di saat Raisa sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba tetangganya berlari tergopoh-gopoh, membuat Raisa terkejut. Begitupun dengan Sarah yang saat ini sedang menyiram tanamannya. Raisa, ada gosip, ujarnya dengan napas terengah-engah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Bu, ada apa? Raisa tidak mau bergosip ah. Hidup Raisa sudah susah, tidak mau mengurusi urusan orang lain. Ya ampun Raisa, ini bukan urusan orang lain, tapi urusan iparmu. Loh, kenapa? Itu loh Tika ditalak oleh suaminya. Maksudnya? Tadi si Rudi datang membawa mobil mewah. Ternyata dia benar sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dan anaknya pun sudah dibawa sama suaminya. Ya Allah, Dimas maksudnya? Iya. Dimas dibawa oleh bapaknya dan juga ibu barunya. Terlihat mereka begitu menyayangi Dimas daripada Dimas tinggal sama Tika ya kan? Astagfirullah, lalu bagaimana ibu bisa tahu hal itu? Ya tahulah. Saya kan baru pulang dari kebun dan saya tidak sengaja mendengar perdebatan itu. Dan saya dengar bahwa Rudi sudah membayar biaya selama Dimas tinggal di rumah ibu mertuanya. Ya Allah, pasti itu ibu yang meminta uang. Ya jelas ibu kan mata duitan. Kasihan Tika, sekarang dia sedang tidak sadarkan diri. Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa? Kamu mau melihat saudaramu? Tapi aku takut Mbak. Kok takut? Ayo saya temani. Tidak, nanti Raisa malah menjadi sasaran amarah mereka lagi. Ya sudah, berarti nggak usah. Kamu di rumah aja. Lagi pula mungkin itu azab untuk mereka. Tapi kasihan ya Mbak. Jalan kehidupan Tika sangat miris daripada aku. Sudah, tidak apa-apa. Biasa aja. Mereka saja tidak kasihan sama kamu. Ngapain kamu kasihan sama mereka? Terima kasih ya Bu, segitunya Ibu ingin memberikan informasi kepada saya. Sampai-sampai Ibu tidak sadar bahwa sandal Ibu lepas satu. Ibu-ibu pun tersebut langsung menatap ke arah kakinya. Iya, saking terkejutnya saya tidak sadar kalau sandal saya ketinggalan di sana ya. Sudah, saya mau ngambil sandal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, makan masakan Ibu itu sejak dulu memang paling enak. Meskipun kita dulu sering makan rebusan doang, tapi rasanya enak Bu. Apalagi ini makan rendang dan juga chicken. Aldo suka Ibu, semoga dagangan Ibu selalu laris ya. Biar kita bisa makan enak setiap hari, ucap Aldo dengan riang. Amin sayang, terima kasih ya. Ibu akan berusaha membuat kehidupan kita baik-baik saja mulai dari sekarang. Di saat mereka hening dan menikmati makanan, tiba-tiba Dini tersedak. Sayang, astagfirullah, ayo minum nak. Namun setelah minum pun, Dini masih tersedak.
Ya Allah, bagaimana ini? Dini, gumam Raisa panik. Ya Allah, Dini, kamu kenapa sayang? Ibu, tadi pun di taman Dini hanya terdiam dan wajahnya terlihat pucat. Katanya perutnya sakit dan kepalanya sakit. Tapi dia tidak mau Aldo ajak pulang. Ya Allah, Dok, kenapa kamu tidak bilang? Dengan langkah lebar, Raisa menggendong anak bungsunya. Mas, ya Allah, untung kamu ada, Mas. Ayo, Mas, antarkan aku ke rumah sakit. Ah, kamu saja sendiri, aku lelah mau tidur. Mas, ayo, anak kita sedang tidak baik-baik saja. Dini tidak sadarkan diri. Lihat, Mas. Ah, berisik, sudah sana. Anak itu paling cuma demam. Tidak, Mas. Ini tidak baik-baik saja. Ayo, dia anakmu. Ah, berisik. Aku bilang sana ya, sana, jangan ganggu aku. Aldi mendorong Raisa. Ah, anak sialan, berani-berani kamu lempar bapak. Sudah bosan hidup kamu, ha? Aldo langsung melempar bapaknya menggunakan gelas, membuat kepala Aldi terluka. Apa bapak? Bapak itu tidak punya hati. Bapak itu seperti iblis. Bapak bahkan mendorong ibu di saat ibu sedang menggendong adik yang saat ini tidak sadarkan diri. Bapak mau melenyapkan Aldo. Ayo cepat, serunya menggelegar, membuat Raisa terkejut. Dok, ayo kita ke rumah sakit. Biarkan bapak kamu, tidak usah dipikirkan. Ayo sayang. Ingat Pak, jika Aldo besar bapak mungkin sudah tidak akan selamat di tangan Aldo. Ancam Aldo dengan mata memerah. Aldo yang mendengar itu tentu tertegun. Sial, masih kecil saja dia sudah berani kepada aku. Bagaimana jika sudah besar? Pasti itu hasil didikan wanita sialan itu yang tidak becus mendidiknya. Di saat Aldi membuka pintu kamarnya, dia terkejut karena adiknya dan juga keponakannya tidak ada. Loh, kok tidak ada? Apa jangan-jangan mereka diusir? Aldi langsung menyusul Raisa. Raisa, kurang ajar kamu. Kemanakan? Kamu kemanakan adikku dan keponakanku? Bu, bapak sepertinya marah. Sudah tidak apa-apa, kamu tenang aja. Kebetulan Bu Wati keluar dari rumahnya. Ya Tuhan, Raisa ada apa? Bu, Dini tiba-tiba tersedak makanan dan muntah. Ya ampun, tunggu dulu ya. Saya akan menyuruh Mang Udin mengeluarkan motornya. Iya Bu, terima kasih. Akhirnya mereka sudah sampai di rumah sakit yang paling terdekat dengan desa itu. Suster itu langsung mengambil alih Dini dan langsung membawanya masuk ke ruang UGD. Bu, semoga adik baik-baik saja ya. Raisa menatap ke arah anaknya. Iya nak, semoga Dini baik-baik saja, kita berdoa ya. Mang Udin, ini untuk Mang Udin, ucap Raisa sambil mengulurkan uang ke hadapan Mang Udin. Oh tidak usah mbak, saya ikhlas, saya ridho, tolaknya lembut. Mang Udin, ambil aja buat beli motor baru, biar nanti kalau Aldo naik, tidak sakit dan juga biar tidak takut patah. Astaga, ini mulut bocil, itu motor jimat Mang Udin ya, tidak mungkin tergantikan. Tapi suaranya saja sudah ngik-ngik. Aldo takut patah. Mang Udin maaf ya, Aldo memang suka jujur. Iya, tidak apa-apa mbak. Tidak berapa lama kemudian, pintu ruangan UGD akhirnya terbuka. Keluarga pasien Dini, Raisa langsung bangun. Iya dok, boleh ikut dengan saya? Raisa mengangguk. Jadi begini bu, sejak kapan pasien mengalami gejala seperti ini? Gejala apa dok? Pasien mengalami kanker darah stadium akhir. Apakah selama ini dia tidak pernah menunjukkan gejala aneh? Mendengar itu, tentu saja tubuh Raisa seperti tersambar petir di siang hari. Wajahnya terlihat pucat. Dokter bercanda kan? Anak saya tidak mungkin mengalami penyakit seperti itu. Anak saya baik-baik saja dok. Apakah pasien selama ini sering pingsan atau mengeluarkan darah dari hidungnya? Saya tidak pernah melihatnya. Dia anak yang sehat dok. Pasti dokter salah. Aldo pernah dokter, adik Dini pernah keluar darah dari hidungnya beberapa kali, ucap Aldo spontan. Mendengar itu tentu saja Raisa langsung menatap ke arah Aldo. Kapan dok? Kapan adik kamu mengeluarkan darah? Sudah beberapa kali bu, tapi adik Dini bilang jangan kasih tahu ibu, katanya itu cuma kurang tidur. Astagfirullah, ya Allah, kenapa anak sekecil itu begitu sangat kuat menutupi masalah ini? Kemungkinan sembuh sangat kecil bu, tapi kita bisa mengatasi itu dengan kemoterapi. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Kenapa anak saya yang harus mengalami penyakit ini? Kenapa tidak saya aja? Sabar bu, ibu harus tegar agar pasien juga tegar. Selama ini pasien begitu sangat hebat menutupi penyakitnya.
Meskipun pasti dia selalu merasa kesakitan. Lagi-lagi Raisa merasa tertampar. Ya Allah, selama ini aku hanya mengasihani diriku sendiri. Tapi ternyata anakku. Raisa memeluk Aldo. Aldo pun ikut menangis. Di saat Raisa baru saja membuka ruangan itu, di depan ruangan tersebut sudah ada Sarah dan juga tetangga yang lainnya. Wajah Raisa tentu berbinar. Sarah, Bu Wati dan yang lainnya. Kalian, mereka semua mengangguk. Yang kuat ya, kamu mau kemana? Raisa mau pulang, mau ambil baju dan juga keperluan kami di sini. Dini mungkin dirawat di sini butuh beberapa waktu. Ya ampun, apakah seserius itu? Ada sesuatu yang belum bisa Raisa katakan. Nanti setelah Raisa sudah tenang, nanti saya akan bicara kepada kalian. Ya sudah, tidak apa-apa. Sesampainya di rumah, Raisa dilihat oleh Aldi. Mau kemana kamu? Tanya Aldi. Mau kemana kamu? Kalau ditanya sama suami itu jawab. Mau kamu jadi istri durhaka? Hah? Raisa tentu menurunkan tasnya dan tersenyum. Memangnya kamu suamiku? Memangnya aku istri kamu? Bukannya kita tidak lagi menjadi suami istri? Apa maksudmu? Mau aku tampar mulutmu itu? Tampar saja, sudah kebal. Lagi pula, kenapa kamu pulang? Kamu tidak punya malu ya, pulang ke rumah gubuk milik orang miskin sepertiku. Wanita yang sudah beberapa tahun ini kamu tidak sentuh, bahkan kamu tidak anggap. Lebih baik kamu pulang ke rumah, depan saja tuh, ke rumah cabe-cabean yang namanya Mayang. Dia cabe-cabean kamu kan? Iya kan? Mendengar itu tentu saja Aldi sedikit gugup. Maksud kamu apa? Sudahlah, aku tahu kok dia bukan wanita sembarangan. Bagaimana mungkin orang baru datang ke desa ini, tapi dia sudah kenal denganku. Dan bahkan nyelonong masuk ke rumahku dengan mengetahui namaku. Aku sudah yakin dari penampilannya saja. Tidak, aku tidak mengenalnya. Sudahlah, dari gelagat kamu saja aku sudah tahu. Sudahlah mas, anak-anakku sudah menunggu, lelah jika bicara denganmu. Mau kemana kamu? Tidak penting untukmu, mau kemanapun aku pergi. Loh, kok kamu malah menjawab seperti itu? Aku ini suamimu. Alah, sudahlah, hanya status saja kan mas, tapi kegunaannya tidak ada. Sial, wanita itu mau kemana dia? Jangan-jangan dia mau jalan-jalan atau senang-senang. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya, aku harus ikut. Sial, kemana wanita itu? Tidak mungkin dia menghilang begitu saja. Di tengah kebingungan, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memeluknya dan membuat Aldi tentu langsung terdiam. Aku yakin kamu tidak akan berani dan takut karena kamu takut kehilanganku kan? Ujar Aldi sambil membalikkan tubuhnya karena ia pikir itu adalah Raisa. Namun siapa sangka di saat ia melihat ke belakang, itu adalah Mayang, wanita yang memang selama ini selalu ia sewa untuk memuaskan dirinya sendiri. Mayang, kamu di sini? Iya mas, aku di sini. Aku pindah rumah. Sengaja agar kita semakin dekat. Maksud kamu apa? Jadi benar apa yang dikatakan Raisa? Apa yang dikatakan istrimu? Apakah dia sudah bilang? Baguslah kalau dia sudah sadar. Kalau aku bukan tetangga biasa, melainkan calon madunya. Ya ampun Mayang, kenapa kamu tidak bilang dulu kepadaku? Lagian kamu mas, berapa hari ini tidak datang. Ya aku rindu, lagi pula ada sesuatu yang ingin aku katakan. Apa itu? Aku hamil dan ini anak kamu. Mendengar itu tentu saja Aldi membulatkan matanya dan langsung tertawa. Itu anakku, kamu kan selalu dipakai banyak laki-laki. Pasti itu bukan anakku. Kamu ini bagaimana sih? Aku itu hanya sama kamu saja loh, tidak pakai pengaman. Sedangkan yang lain selalu pakai pengaman, jadi lebih jelas itu anakmu. Tidak mungkin, itu bukan anakku. Aldi langsung menepis. Sial, kenapa dia malah menghindar? Sudah jelas ini anaknya. Pokoknya Mas Aldi tanggung jawab. Aku tidak mau jika sampai anak ini tidak ada bapak. Mau di mana aku cari bapaknya? Orang setiap hari banyak laki-laki yang memakaiku, ucapnya dengan kesal.